Patung Presiden Jokowi berdiri gagah di benua biru Eropa. Apa? Patung Presiden Jokowi berdiri gagah di benua biru Eropa, guys. Wow. Hai guys, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. So, kepada kalian yang menonton video ini, pada kali ini saya akan mereaksi satu tajuk klip video yang bertajuk Super Gagah Eropa membangun monumen Presiden Jokowi di benua biru Eropa. Wow, ini info yang menarik nih guys berkait dengan patung Presiden Jokowi berdiri gagah di benua biru Eropa. Kira-kiranya apakah ceritanya nih guys? So, saya tertarik ya dengan perkara ini. Jadi saya mau tengok apakah bagaimana kondisi patung yang dikatakan berdiri gagah di benua biru Eropa guys. Jadi sebelum saya lanjut, ini video saya tengok dari channel Kiki Koto ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Kiki Koto dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe dia punya channel, sila subscribe ya. So kepada Abang Kiki, saya mau lihat video ini dan mohon untuk saya reaction ya. Jadi ayo saya mau tengok apakah yang telah berlaku sehingga kan patung Presiden Jokowi berdiri gagah di benua biru Eropa. Jadi langsung saja kita semak klip video ini. Jom. Oke. Ini dari channel Kiki Koto ya guys. Gagah di benua biru Eropa. Nah, di mana nih ya? Di mana Indonesia tempatnya? dikenal sebagai negara yang terus menunjukkan kebesarannya di dunia internasional. Pembangunan ekonomi yang masif, infrastruktur yang terus dibangun mendekati level infrastruktur kelas dunia, peran geopolitik yang semakin dominan, hingga kekuatan militer yang terus membesar menjadikan Indonesia sangat Nomor disegani satu di oleh Asia dunia Tenggara internasional. kekuatan militer. Sudah banyak peran-peran Betul. besar yang dilakukan oleh Indonesia yang memunculkan decak kagum hingga penghargaan setinggi-tingginya dari berbagai negara di dunia tanpa terkecuali dari benua biru Eropa. Benua biru Eropa. Wow. Macam mana nih rupa Ukraina membangun patung monumen Presiden kemenangan Jokowi ini? bagi Presiden Indonesia Joko Widodo yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk antara Ukraina dan Rusia. Duta Besar Ukraina di Betul. Jakarta, Vasil Hamyanin, mengatakan pemerintahnya telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev. Kemarin merupakan peristiwa yang sangat penting. Kami memulai membangun monumen kemenangan di Kiev. Begitu kata Vasil dalam acara Stand for Freedom di Jakarta Pusat pada hari Rabu 28 Agustus 2022. Nah, ini betul nih guys. Ketika Rusia Ukraina tengah berkonflik, Presiden Jokowi antara pemimpin yang terawal ya menemui kedua-dua pemimpin ini. Dia berjumpa dengan Zelensky, lepas tu jumpa dengan Presiden Putin. Sungguh pun saat itu Rusia dan Ukraina ini tengah berkonflik guys, berperang. Tapi Presiden Jokowi datang guys datang ke dua-dua negara ini untuk macam meredahkan keadaan, memberi nasihat, seterusnya menjemput untuk KTT G20 ini. Acara Stand for Freedom digelar untuk memperingati kesinambungannya kemerdekaan Ukraina yang ke-31 yang jatuh pada hari itu. Monumen itu akan memperingati setiap pemimpin dunia yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang. Jadi setiap pemimpin yang setuju namanya akan dibangun di monumen tersebut. Begitu lanjut Vasil. Begitu. Ukraina mengirim terlebih dahulu undangan kepada pemimpin terkait agar namanya tercantum dalam monumen tersebut. Vasil mengatakan ia telah mengirim proposal ke Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Saya sangat berharap melihat nama Presiden Indonesia yang hebat, yang mulia Joko Widodo, karena kunjungan bersejarahnya akan dikenang dan tidak akan pernah dilupakan. Begitu lanjut diplomat itu. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengaku tak mengetahui perihal undangan tersebut. Saya tidak pernah dengar hal ini. Begitu kata Faizasyah saat ditanya apakah Kemlu RI sudah menerima undangan tersebut atau belum.
Sejauh ini, pemimpin yang namanya bersedia dibangun di Monumen Kemenangan itu adalah Presiden Polandia, Andrzej Duda. Sebelumnya, Jokowi mengunjungi ini Ukraina juga pada masuk. akhir Juni yang lalu. Ia bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan tujuan membawa misi perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, Betul. kedua pemimpin itu membahas pasokan pupuk Ukraina, siap menjadi perantara Rusia-Ukraina, hingga sepakati bebas visa Perantara. Ukraina dan Indonesia. Usai bertemu Zelensky, Jokowi melanjutkan lawatan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin ini. pada hari Kamis tanggal 30 Dua Juni pemimpin dia datang. 2022. Saat bertemu Putin, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting, mulai dari dorongan untuk perdamaian, membuka ruang dialog, menjamin keamanan Rusia untuk jalur ekspor pangan Ukraina, serta reintegrasi pupuk dan pangan Rusia-Ukraina. Dan baru-baru ini KTT G20, kedua-dua pemimpin ini tidak datang guys. Putin dengan Zelensky tidak datang ya. Mungkin ini juga jangan sampai berlaku sesuatu mungkin lagi panas kan. Mungkin ada hikmah juga lah mereka tidak datang untuk pertemuan G20 baru-baru nih. Ukraina akan mengukir semua nama pemimpin dunia dan mitra lainnya yang telah memberi dukungan selama invasi Rusia dalam sebuah monumen yang bernama Monumen Alley of Glory. Dan satu lagi, sebenarnya Indonesia, Rusia tidak ada masalah. Begitu juga dengan Ukraina, tidak ada masalah, hubungan diplomatik begitu baik sekali ya. Tetapi mungkin kenapa tidak datang situ, sebab mungkin ada kiranya musuh-musuh konflik antara mereka, mungkin itulah. Ayo kita lanjut guys. Tertarik saya info nih. Namanya juga tercantum di dalam daftar tersebut. Semua orang benar-benar akan dikenal tercantum di ya. Alley of Glory. Ini akan menjadi pengingat bagi siapa saja orang-orang yang memberikan dukungan bagi Ukraina. Hamianin mengatakan, Ukraina tidak akan menuliskan nama Jokowi begitu saja tanpa persetujuan. Ia menyebut proposal untuk memastikan ini telah dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri RI beberapa waktu yang lalu. Begitu. Sebelumnya, setelah Presiden Jokowi bertandang sana kan, mengambil bagian dalam upacara pembukaan Valley of Glory bersama dengan Presiden Polandia, Andrzej Duda. Ukrinform melaporkan nama Duda adalah yang pertama kali muncul di monumen Alley of Glory tersebut. Hari ini saya ingin membuka Alley of Glory di hadapan Presiden Polandia, Andrzej Duda. Nama Presiden Polandia, Andrzej Duda akan selalu ada di Alley ini. Ini adalah simbol keberanian, simbol persahabatan, simbol dukungan untuk Ukraina ketika itu benar-benar dibutuhkan. Begitu kata Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina. Zelensky mengatakan bahwa nama-nama yang diukir di Alley of Glory tidak hanya pemimpin politik, tetapi juga semua mitra barat dan juga mitra negara-negara lainnya, khususnya yang telah bersama Ukraina sejak hari-hari pertama invasi Rusia skala penuh kepada Ukraina. Begitu. Ya, ketika berkonflik, salah seorang pemimpin Presiden Jokowi lah. Membuktikan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara penjaga panji perdamaian dunia. Dari dulu hingga sekarang, Indonesia penjaga panji perdamaian dunia. Penting dalam menjaga dunia yang terus damai dan semakin baik dari hari ke hari. Lalu, saya respect lah Presiden Jokowi. Oke, kita bagi pendapat dan pandangannya. Jadi kalau nama Presiden Jokowi diukir ya di Ukraina ya, itu memang selayaknya lah, sebab keberanian Presiden Jokowi ini cukup luar biasa dalam tempo berkonflik Rusia Ukraina. Dia datang bersama dengan istri sekali, datang ke Ukraina, datang ke Rusia untuk meja perundingan ya, meredahkan keadaan. Dan Jokowi ini ibaratnya seumpama orang tengah yang bisa menyatukan ataupun meredahkan keadaan, karena antara Rusia dengan Indonesia ataupun Putin dengan Presiden Jokowi tidak ada masalah dari segi hubungan itu. Begitu juga dengan Ukraina ya, Ukraina dengan Presiden Jokowi tidak ada masalah hubungan itu. Dan apabila saya melihat ya, saya mengikuti perkembangan itu, apabila saya melihat
kedua-dua Presiden Rusia dan Ukraina ini ditemui oleh Presiden Jokowi. Dan bagi saya amat layaklah Presiden Jokowi diukir namanya di Ukraina sebagai tanda ya di awal-awal berlakunya konflik itu. Presiden Jokowi adalah antara pemimpin yang terawal datang ke Ukraina ketika sedang berkonflik, sedang berperang ya. Tapi Presiden Jokowi datang ke situ untuk sebagai mitra perdamaian yang saya tengok di situ. Jadi apapun ini satu penghargaan bagi Presiden Jokowi kerana bukan sejak di Ukraina guys, di Palestina dan mana ada beberapa negara yang saya tengok dia punya pendirian itu untuk kemanusiaan, misi kemanusiaan agar jangan berlaku peperangan, jangan berlaku pergolakan gitu. Kerana dia punya alasan itu yang kukuh, kerana dengan peperangan itu akan banyak lagi merugikan, bukan menguntungkan tetapi banyak merugikan pada negara yang berperang itu dan juga akan melibatkan negara dan juga dunia luar. Itu jadi saya rasa berbaloi ya, dan juga merasa ini satu penghargaan bagi Presiden Jokowi, dan seharusnya masyarakat Indonesia sentiasa menyokong dan juga gembira ya di atas pengorbanan dan juga perjuangan Presiden Jokowi terhadap negara Indonesia dan juga dunia. Jadi itu saja bagi saya, ini info yang menarik, tahniah ke atas negara Indonesia kerana memiliki seorang sosok pemimpin yang bukan saja berani bersuara ya untuk menyatakan kebenaran, tetapi berani pada negara luar, pada dunia untuk menyatakan kebenaran dan juga untuk misi-misi yang positif seperti misi kemanusiaan, misi perdamaian. Jadi itu saja untuk kali ini. Kepada kalian yang menonton video ini, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Nanti kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih di atas video yang di-sharing ya, di-upload oleh Abang Kiki Koto ni. Semoga Abang Kiki Koto sentiasa diberi semangat untuk sentiasa berkongsi tentang info-info negara Indonesia khususnya dan juga menginspirasi kepada penonton-penonton. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.